Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua mahasiswa Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anggaran bahan baku. Sebelumnya kita telah membahas tentang estimasi penganggaran atau peramalan penjualan. Kemudian kita juga sudah membuat anggaran penjualan. Kemudian juga kita telah membuat anggaran produksi. Nah, sekarang kita melanjut kepada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu dasarnya adalah anggaran produksi. Jadi, ketika saudara membutuhkan bahan baku, maka saudara harus melihat berapa produksi yang akan dibuat. Kalau anggaran produksi, maka dasarnya adalah anggaran penjualan. Jadi ini harus dipahami, dasar anggaran bahan baku adalah anggaran produksi. Jadi saudara lihat nanti berapa unit produksi yang dibuat. Nah, anggaran bahan baku ini akan terlihat pada anggaran unit kebutuhan bahan baku mentah Berarti ini unit, nanti berapa jumlah unit yang dibutuhkan. Kemudian unit bahan baku tersebut berapa yang akan dibeli, akan nampak nanti anggaran pembelian bahan baku, dan sehingga nanti diperoleh berapa anggaran biaya bahan mentah Nah, jadi ini hal-hal terkait dengan anggaran bahan baku yang harus kita pahami. Apa itu anggaran bahan baku atau bahan mentah? Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang jumlah unit bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas bahan mentah yang diolah, jumlah atau kuantitas bahan mentah yang diolah, harga bahan mentah yang diolah, dan waktu atau kapan bahan-bahan mentah tersebut diolah dalam proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan barang jadi yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Jadi tidak hanya sekedar unit yang dibutuhkan, tapi juga diperhatikan proses kapan bahan mentah itu dipakai. Nah, apa kegunaan anggaran bahan baku? Secara umum dan ini berguna untuk seluruh anggaran, bahwa secara umum kegunaan anggaran itu adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Nah, secara khusus, anggaran bahan baku ini berguna sebagai dasar dalam penyusunan anggaran harga pokok barang yang diproduksi dan anggaran harga pokok penjualan yang tercantum dalam Master Income Statement Budget bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung. Kita ketahui bahwa biaya produksi itu terdiri atas ada bahan baku langsung, ada TKL, tenaga kerja langsung, dan ada BOP Jadi anggaran bahan baku ini sebagai penyusun nanti pada anggaran harga pokok produksi. Nah, anggaran harga pokok produksi ini akan berpengaruh kepada anggaran harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan akan mempengaruhi kepada laba rugi Jadi anggaran laba rugi nanti di dalamnya akan secara tidak langsung akan ada anggaran bahan baku. Nah, faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku adalah pertama anggaran unit kebutuhan bahan baku Nanti kita akan hitung-hitungan, nanti ada yang dibeli, ada yang tersedia, ada yang di awal tersedianya, dan ada persediaan akhir. Kemudian ada metode akuntansi, bahan akuntansi yang dibutuhkan, metode pencatatan ini masuk kepada akuntansi biaya ada FIFO, LIFO sebagainya. Jadi itu mempengaruhi kepada penyusunan anggaran bahan baku. Ini adalah bentuk anggaran bahan baku Nah, ada produk X, ada produk Y. Nah, ini kalau ada dua jenis produk Masing-masing produk itu tentu membutuhkan bahan mentah. Dan bahan mentah yang dibutuhkan itu tidak hanya satu kadang-kadang ada lebih dari satu. Ada mungkin jenis A, jenis B, atau jenis C. Mungkin sampai pada jenis Z Jadi kita harus memperhatikan itu. Untuk membuat sebuah unit produksi dibutuhkan
beberapa bahan mentah. Nah, kita harus mengetahui komposisinya, ya, berapa unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit produksi, ya. Nah, ini contoh, misalkan PT Lupis memproduksi 1 jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan 1 tahun 2019 sebagai berikut. Januari, produksi yang dibuat ada 11.000 unit, Februari 11.100, dan Maret 11.200 unit. Nah, untuk masing-masing unit diperlukan bahan baku A dan bahan baku B, ya, dengan komposisi 0,2 kg untuk 1 unit produksi pada bahan baku A dan 0,1 kg untuk membuat 1 unit produk. Ya, harganya untuk bahan baku A Rp100 per kilogram, bahan baku B Rp150 per kilogram. Nah, kemudian diketahui juga ada persediaan bahan baku awal Januari sebagai berikut. Ada bahan baku A sebanyak 150 kg, ada bahan baku B sebanyak 120 kg. Nah, kemudian direncanakan akan ada persediaan bahan baku akhir pada Januari, bahan baku A 160 kg, bahan baku B 120 kg, ya, sampai pada Maret. Ada persediaan akhir bahan baku A sebanyak 150 kg, ada bahan baku B sebanyak 140 kg. Nah, kemudian tidak terdapat utang usaha awal Januari 2019. Syarat bayar beli bahan baku 40% tunai, 60% kredit, ya. Nah, diangsur yang kredit ini 70% pada waktu sebulan dan 30% diangsur pada waktu 2 bulan. Jadi dia akan lunas 2 bulan kemudian sejak adanya timbul utang. Nah, berdasarkan data tersebut, maka kita diminta untuk menyusun anggaran bahan baku, anggaran kas keluar, ya, dan anggaran utang usaha. Nah, ini adalah hal-hal yang muncul akibat dari anggaran bahan baku, ya. Nah, ada 3 jenis anggaran yang akan muncul nanti, ya. Ada anggaran bahan baku, ada anggaran kas keluar, dan ada anggaran utang usaha, ya. Nah, ini untuk bahan baku, ya. Nah, ini urutan yang perlu kita ketahui untuk anggaran bahan baku. Ada pembelian bahan baku, ada persediaan awal, ya. Pembelian tambah persediaan awal disebut dengan bahan baku siap dipakai. Bahan baku siap dipakai atau bahan baku yang tersedia lah, ya, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Nah, ini adalah bahan baku yang digunakan, ya. Bahan baku yang digunakan. Nah, jadi rumusnya, ya, bahan baku yang digunakan sama dengan pembelian bahan baku tambah persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Itu adalah bahan baku yang digunakan. Nah, ada harga per kilogram, ada unitnya, ya. Nah, jadi Januari ini rupiahnya adalah harga per unit kali unit yang dibeli. Demikian juga persediaan awal, harga per kilogram kali unit yang tersedia sampai akhirnya, sehingga secara total nanti Januari, Februari, dan Maret seperti ini, ya. Nah, persediaan awal, ya, harus hati-hati kita triwulan ini akan sama ini dengan awal Januari, ya. Triwulan 1 dan awalnya diambil dari data awal Januari. Sedangkan persediaan akhirnya diambil dari akhir Maret karena dia triwulan 1, ya, triwulan 1. Dia harus hati-hati kita antara persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, tadi setelah membuat anggaran bahan baku, kita membuat kas keluar. Ya, tadi dikatakan bahwa pembeliannya ada 2 kriteria, ada secara tunai, ya, 40% dibayar di awal, kemudian 60%, ya, pada saat terjadinya dibayar pada bulan awal itu, ya, misalkan Januari dibayar tunai, ada utang. Nah, utang ini 70% dibayar pada bulan berikutnya sebesar 70%. Di 70% kali 231, ya, dapatlah 162. Nah, pada bulan berikutnya dilunasi, ya, itu sisanya, ya, sisanya 30% kali utang, ya, kali 231.600, dapatlah 69. Nah, ke bawah ini adalah kas keluar semuanya, ya. Kas keluar Januari
kas keluar Februari dan kas keluar Maret. Nah, ini anggaran kas keluar. Jadi tabel seperti ini adalah seperti sebuah formula yang harus saudara ikuti ya. Dan ini anggaran utang usaha ya. Di Januari kita punya utang usaha 60% dari 386. Di Februari ya 60% ini kita bayar 70%-nya. Jadi tinggallah 30% ya kali 231 ya. Nah, karena 70%-nya kita bayar, kita bayar. Kemudian di Februari kita juga membeli sehingga muncul utang 60% dari 388 ya dari pembelian tersebut. Nah, Maret juga demikian. Yang di Januari sudah lunas kita bayar, tinggallah 30% dari bulan Februari ya. 30% kali 232 ya pembelian di Februari. Nah, pembeliannya. Dan 60% di pembelian Maret yang belum kita bayar ya. Karena tadi kan pola pembeliannya 60% kredit, 40% tunai. Yang 60% itu pada bulan berikutnya dibayar 70%, pada bulan berikutnya lagi baru dibayar 30%-nya. Nah, jadi hitung-hitungannya bertirit-tirit, harus saudara hati-hati itu. Nah, demikian saja kira-kira gambaran tentang anggaran bahan baku ya yang harus saudara pahami. Silakan kerjakan pada modul ya latihan yang sudah diberikan. Semua hal yang diragukan silakan ditanyakan melalui grup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada keraguan ya silakan kita diskusikan nanti. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.